Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi tentang belajar bahasa asing. Jadi video kali ini saya mau mengisi playlist belajar bahasa asing. Nomor satu yang dibutuhin ketika kita belajar bahasa asing, yaitu kesabaran. Oke, saya mau cerita tentang murid saya yang belajar bahasa asing itu udah bertahun-tahun. Bukan berarti dia nggak bisa ya, tapi dia mau memperlancar. Karena ketika kita belajar bahasa asing itu bukan cuma belajar struktur kosakata, tapi konsistensi. Jadi kalau bahasa itu kan sesuatu yang kita gunakan setiap hari. Ketika kita nggak menggunakan lagi, kita mungkin bakal lupa gitu. Nah, sama halnya kita belajar bahasa asing, bahasa asing apapun. Di beberapa video saya selalu bilang kalau belajar bahasa asing itu mencakup 4 lingkup ya. 4 lingkup itu listening, speaking, reading, writing. Satu lagi grammar. Jadi grammar itu sebenarnya ketika kita belajar grammar, 4 ini kita bisa kuasai gitu. Jadi itu skill yang butuh dipelajari ketika kita belajar bahasa asing gitu. Di sini saya mau berbagi dari sisi sudut pandang saya sebagai pembelajar dan sebagai pengajar ya. Jadi saya udah ngajar privat bahasa Inggris selama bertahun-tahun dengan siswa yang berbeda, dengan siswa keluarga yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, dengan siswa yang kemampuannya berbeda, dengan siswa yang sekolahnya, latar belakang sekolahnya juga berbeda gitu. Jadi ketika saya mengajar privat selama bertahun-tahun dengan mengajar siswa tingkatan yang berbeda, SD, SMP, SMA, bahkan pekerja yang kuliah juga ada gitu, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, atau gender yang berbeda, perempuan atau laki-laki gitu. Jadi yang saya lihat di sini adalah ketika pada akhirnya anak bisa atau seseorang bisa lancar berbicara atau mendengarkan atau membaca atau menulis dengan benar, properly gitu ya, dengan proper gitu ya, dengan tepat, itu adalah anak-anak yang emang mereka belajar selama bertahun-tahun gitu. Jadi nggak bisa yang baru setahun belajar bahasa Inggris terus kepengen bisa lancar, ya nggak bisa. Apalagi cuma misal belajar cuma seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali gitu ya. Setahun itu paling berapa kali setahun itu paling berapa kali pertemuan kan, bukan berarti setahun itu 365. Kesannya kan kalau setahun itu lama gitu, panjang banget. Padahal sebenarnya setahun itu mungkin si anak ini belajar cuma mungkin sebulan cuma sekali, atau sebulan 2 kali, atau sebulan 4 kali gitu kan, nggak banyak gitu. Jadi kesannya kayak misalnya ada orang tua yang menuntut, kok anak saya setahun nggak bisa apa-apa sih? Ya nggak bisa apa-apa, tergantung anaknya gitu kan. Anaknya rajin apa enggak, anaknya mau belajar apa enggak gitu. Makanya ketika kita belajar, ketika misalnya ada seseorang terus punya anak, terus mau anaknya bisa ngomong bahasa Inggris, ya itu berarti itu butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh konsistensi gitu. Intinya sabar lah gitu ya. Ketika sabar kita pasti bakal konsisten. Ketika sabar kita pasti bakal melakukan itu, apapun susahnya itu akan dilakukan atau akan dilewati gitu. Karena setiap siswa itu ketika saya ngajar misalnya pekerja gitu ya, pekerja pun kalaupun misalnya dia punya misalnya dia emang setiap hari ketemu sama orang-orang asing gitu ya, tapi kalau dia nggak belajar grammar ya dia nggak akan bicara secara grammar gitu. Atau ketika dia nggak belajar secara resmi lah gitu ya, misalnya dia les gitu, tetap itu nggak akan berjalan dengan baik. Atau misalnya dia nggak bisa bicara dengan proper gitu ya, sesuai struktur gitu ya, tetap aja nggak bisa gitu. Misalnya contoh kasus ya, saya punya siswa, dia dari SMP sampai sekarang kuliah, bahkan kuliahnya udah di luar kota, itu masih belajar bahasa Inggris gitu. Bukan berarti dia nggak bisa, enggak. Secara speaking dia udah bagus. Tapi kan kalau tadi saya bilang kalau belajar bahasa itu bukan hanya belajar masalah kosakata ya, tapi banyak elemen yang mesti dipelajari gitu. Nah, si siswa ini, jadi sebenarnya gini, siswa ini ketika belajar bahasa Inggris secara resmi atau secara otodidak, ketika kita misalnya seorang anak
misalnya ada orang tua yang pengen anaknya bisa lancar belajar ngomong bahasa Inggris, tapi bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga misalnya nulis atau grammarnya gitu, pokoknya semua elemen skill bahasa gitu ya. Nah, dukungan orang tua tuh penting banget gitu. Jadi secara finansial dan secara semangat gitu ya, support, itu tuh penting banget orang tua berperan dalam membantu ya, mendukung anaknya untuk bisa gitu, bukan untuk tetap konsisten gitu. Nah, si orang tua ini dia emang karena dia pekerja, dan kalau saya lihat dari jabatan atau pekerjaan orang tuanya lumayan bagus gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris mereka nggak bisa, ibu bapaknya nggak bisa gitu, dan pengen anak-anaknya bisa bahasa Inggris gitu. Nah, secara finansial dia bisa mencukupi atau membayar guru, membayar saya gitu ya. Dan si anaknya pun bisa dikendalikan. Jadi bisa gini, ketika misalnya ada orang tua mentang-mentang punya uang banyak gitu, tuh akhirnya dia membiarkan anaknya untuk ya udah belajar semaunya gitu, membiarkan anak untuk mengendalikan semuanya gitu, itu nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi si keluarga ini ya, jadi sebenarnya keluarga ya sebenarnya. Jadi saya tuh ngajar si anak ini tuh, keluarga ini punya 3 anak. Jadi anaknya tuh perempuan, tiga-tiganya, dan tiga-tiganya saya ngajarin bahasa Inggrisnya gitu. Nah, anak pertama karena dia dia percaya dirinya tinggi gitu ya. Jadi dia nggak perlu. Jadi anak pertama ini les sama saya tapi nggak terlalu sering, cuma buat butuhnya aja dia, misalnya belajar grammar atau belajar apa gitu. Nah, yang anak kedua, ketiga ini mereka tuh belajar dari SMP sampai kuliah gitu. Anak kedua ini dia kuliah di UGM, masuk IUP, International Undergraduate Program, dan sekarang udah nyusun skripsi. Dia belajar sama bahasa Inggris sama saya dari dia kelas 2 SMP sampai dia terakhir itu sebenarnya SMA secara intens tuh SMA, tapi dia masih butuh saya ketika dia mau pertukaran mahasiswa ke Korea, dan itu butuh IELTS lah. Terus yang satu lagi nih, dari SMP kelas 1 sampai sekarang dia masih kuliah di Undip. Hai Seril, hai Sasa. Undip sekarang masih semester 5 ya kalau nggak salah ya. Semester 5 kalau nggak salah. Itu masih belajar bahasa Inggris sama saya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mau anaknya ketika nggak les lagi terus lupa gitu. Padahal sebenarnya kalau anaknya ini mau praktek terus, dia sebenarnya bisa aja gitu. Nah, ketika saya mengajar 2 anak ini, itu selama prosesnya itu emang nggak gampang gitu. Ketika akhirnya mereka mau berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, 2 anak ini sebenarnya cerdas gitu. Tapi kadang-kadang mungkin yang namanya manusia kadang nggak percaya diri apa segala macam ya. Dan sebenarnya basicnya anak ini udah les bahasa Inggris dari SD. Jadi dari SD itu mereka udah les bahasa Inggris. Terus di tempat kursus gitu ya. Pada saat anak ini emang bisa gitu, maksudnya tahu, sering ngedengerin sering nonton film berbahasa Inggris, dan mereka udah les waktu SD itu di tempat kursus ya. Nah, SMP privat sama saya sampai kuliah gitu. Dan kalau dibilang bisa ya bisa ngomong sendiri, tapi kan bahasa Inggris saya bilang bukan cuma itu aja belajarnya gitu kan. Nah, ketika saya proses ngajar mereka itu, saya membutuhkan waktu 2 tahun buat mereka mau ngomong pakai bahasa Inggris gitu, karena pada dasarnya mereka udah bisa banyak pronunciation atau pelafalan mereka udah bagus gitu. Cara mereka melafalkan bahasa Inggris udah bagus banget, udah bisa lah ya. Jadi saya nggak ketika saya ngajar mereka, saya nggak pernah kesulitan buat mengajarkan mereka cara melafalkan dengan baik, dengan benar gitu. Jadi nggak terlalu ada masalah yang agak sulit gitu ketika saya mengajar mereka gitu. Beda lagi kalau misalnya saya ngajar bapak-bapak yang mereka basic bahasa Inggrisnya nggak ada gitu ya, terus saya agak susah ngajarinya gitu, cara mereka melafalkan dengan baik gitu. Nah, mereka berdua ini sebenarnya pada dasarnya mereka udah bisa gitu, tapi ketika mereka bicara bahasa Inggris, mereka tuh kayak kurang percaya diri gitu, mungkin takut salah grammar atau gimana, nggak ngerti. Dan itu butuh 2 tahun untuk mereka mau akhirnya bicara bahasa Inggris. Jadi intinya sayanya sebagai pengajar harus sabar gitu, sabar menunggu. Jadi saya selalu interaksi sama mereka dalam bahasa Inggris ketika mereka udah
1 atau 2 tahun les sama saya gitu. Saya pikir mereka udah waktunya untuk saya ajak berbicara mereka dalam bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya setiap kali saya ngajar mereka, saya harus pakai bahasa Inggris. Tapi beda lagi ketika saya ngajar misalnya anak-anak yang emang dasarnya mereka nggak terlalu tahu banyak bahasa Inggris ya, itu agak sulit juga ya. Jadi saya kayak butuh banyak waktu untuk saya ngajak mereka dalam bicara bahasa Inggris gitu. Ngajar saya juga maksudnya bicara dalam bahasa Inggris ketika saya mengajarkan mereka gitu. Nah, untuk 2 anak ini butuh waktu 2 tahun untuk mereka akhirnya mau bicara bahasa. Jadi gini, saya tuh ngajak mereka ngomong bahasa Inggris kan, tapi mereka jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Saya selalu memberanikan mereka untuk menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Inggris gitu. Tapi tetap mereka mungkin takut salah atau takut gimana dan akhirnya 2 tahun itu selama waktu 2 tahun itu akhirnya mereka mau menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Inggris sampai sekarang gitu. Jadi mau dalam dalam situasi apapun, di WhatsApp, di ngomong langsung itu pakai bahasa Inggris gitu, karena udah kebiasaan gitu. Jadi intinya itu kesabaran gitu ketika saya ngajar, ketika dari sudut pandang saya atau dari sudut pandang pembelajar, itu intinya kesabaran gitu. Kenapa saya ambil contoh 2 siswa ini? Karena emang mereka ini belajar bertahun-tahun gitu, dan dari sekian banyak siswa privat saya nggak tahu mereka ada yang bisa atau karena mereka cuma belajar setahun 2 tahun udah. Dan saya selalu bilang ke kedua siswa saya ini ya, saya selalu bilang you have to be smarter than me, atau your English has to be better than me gitu. Jadi saya selalu bilang kayak gitu ke siswa saya. Saya senang kalau misalnya siswa saya lebih bagus dari saya secara vocabulary, secara kosakata, secara grammar, secara apapun. Saya senang kalau siswa saya lebih bagus dari saya gitu, karena ada masa-masa ketika saya ngerasa kita sejajar gitu loh, karena mereka emang jauh lebih banyak belajar dibanding saya gitu, yang usianya udah nggak sekolah lagi, sementara mereka masih sekolah, masih berkembang gitu. Saya selalu bilang gitu ke siswa saya. Oke, kan dari sudut pandang pembelajar, jadi saya sebagai pembelajar, sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris gitu, karena ketika belajar bahasa asing itu, ketika kita belajar bahasa asing itu pasti banyak bahasa-bahasa atau kata-kata yang kita nggak baru tahu gitu. Misalnya kayak saya sekarang nonton salah satu TV show gitu, dan itu saya banyak banget nemuin kata-kata yang emang saya baru tahu artinya apa, atau oh ini bahasanya kayak gini gitu. Atau misalnya saya ketika baca artikel dalam bahasa Inggris, saya dapat kata-kata baru, kosakata baru yang saya nggak tahu sebenarnya artinya sama tapi kata-katanya beda gitu. Mungkin secara akademis atau secara sangat baku mungkin ya gitu. Jadi ketika kita baca bahasa itu nggak bisa stop yang udah, oh gue udah bisa ngomong kok, gue udah ngerti kok apa kata mereka. Tapi bisa kita baca secara lebih mendalam gitu. Jadi, misalnya kita takut lupa, jadi kita harus praktek sesering mungkin gitu. Ya itu sih sebenarnya dari sisi pembelajar ya itu. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris gitu, bahasa asing itu. Jadi intinya ketika misalnya, jadi fondasi utamanya adalah ketika kita belajar bahasa asing adalah kesabaran itu aja gitu. Karena emang kadang-kadang kalau misalnya kayak saya belajar bahasa Spanyol secara otodidak gitu, ada masanya ketika saya akhirnya menyerah gitu. Aduh, saya pengen nyerah deh, karena emang secara kosakata mungkin atau secara grammar itu agak susah. Tapi ketika kita akhirnya mau bersabar dan kepengen bisa, akhirnya ya bisa dipelajari terus gitu. Nah itu ketika kesabaran itu masih ada dan mau praktek, akhirnya berhasil gitu. Nah saya bisa membuktikannya itu lewat kedua siswa saya ini contohnya gitu. Karena emang sejauh ini saya punya banyak siswa dari kalangan yang berbeda, dan cuma mereka lah yang sabar gitu ya. Mereka lah yang mau sabar terus konsisten, yang akhirnya mereka bisa lancar berbahasa Inggris gitu. Oke, baiklah teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Teman-teman terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.